dan juga Rebellion Yap. di match ini. Tapi satu jawaban, mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 atau RRQ Hoshi akan bangkit untuk bisa membawa kita ke game yang ketiga? Ya, karena secara untuk momentum kemenangan game pertama tadi jelas ada di Alter Ego. Late game potential dipegang untuk Alter Ego di poin 6. Dan mungkin secara keseluruhan sih ya tetap buat Alter Ego ya kalau melihat rating dari line up mereka juga sekarang. Kayak mereka punya Burst, mereka punya Lunox, mereka punya Link nanti untuk bisa bermain di late gamenya. Jadi menjadi tugas berat nanti buat Idok ini untuk bisa engage atau memulai teamfight dengan groknya dia. Alright, dan kita akan langsung melihat bagaimana match point kali ini untuk Alter Ego di hadapan sang raja dari segala raja. Yap, game pertama sudah berhasil diamankan oleh Alter Ego dan masih ada kesempatan, masih terbuka kesempatan untuk sang raja bisa menyamakan kedudukan. Jadi langsung saja di game yang kedua EPL Arena mana Suaraja. Harap-harap cemas, bukan cuma dari kedua belah tim ini. Yap, Dua tim lainnya juga lagi deg-degan nih pastinya. betul lagi deg-degan ini mah. Iya, menanti hasil akhir dan bagaimana kali ini pun bermain lebih agresif sepertinya sudah mulai dipertunjukkan oleh RRQ Hoshi. Oke. Dan ini untuk item build-nya di mana shoes memang ada buat 3 pemain ya, kecuali mungkin buat si Dairen dulu. Karena lebih memilih untuk 1 armor. Waduh, Nael. Oke. Cepat ya. Agresif, agresif. Ya, tajam juga nih ya buat Nael ya. Habis diasah tadi pisaunya, Waduh. pedangnya. Cukup tajam, movementnya juga cepat banget pastinya. Tapi Sutsujin akan bermain lebih aktif untuk bisa menginvade jungle yang ternyata berhasil. Karena tadi sepertinya kesalahan di early game akhirnya berakibat fatal. Jadi PR-nya jadi lebih banyak. Oke, di tempat yang lain Nino sendirian terlalu dalam karena dengan Barats yang dia miliki tidak terlalu tebal di awal seperti ini. Selesailah sudah first blood. Yap, diambil sama Rinsnya sebenarnya tapi efek tahun. Rins, Oke, Rins yang mau pergi ke mana satu terakhir dan Rins hampir saja kehilangan jawanya, hampir ya Valentina. yap, tapi untungnya masih ada flicker yang ditahan juga sebenarnya, nggak terlalu terburu-buru. Sementara match up nih antara Lunox dan Harit ternyata sedikit dimenangkan oleh Harit dengan pressure yang lebih gede. Yap, dan kita bisa melihat di sini ya bagaimana untuk debut pick ternyata bagi Barats yang dipakai oleh Nino di bagian top. Ingat dengan Barats untuk Nino sendiri berarti dia akan menjadi badan nih Barats terdepan. bagus, Barats. Barats. Dan ini juga debut pick untuk Kiev-nya Roundel, Om. Oke. Dan untuk setup yang pertama nih di area turtle, kalau dari Idoknya memang masih level 3 ya, tapi nice reset dengan satu barir yang diciptakan untuk Grok. Ya ini tembok-tembok meresahkan ya kan, bisa ngereset, bikin waktu terbuang lagi. Tapi kita tahu bagaimana kuatnya Barats akan menjadi di lini depan sambil juga dia ngumpulin stack pasif dari big guy-nya. Ya, tapi ngeliat statusnya, waduh reset Reset lagi. lagi. Ya, kereset lagi. Sebel Nino, sebel. Tapi sebel-sebelnya Nino sebenarnya dia juga tahu kalau dia nggak bakal start buat turtle-nya ya. Iya. Melihat posisinya si Nile yang cukup jauh nih, masih ada di bagian orange buff. Oke. Sementara sekarang Orkyoshi mereka sudah set up langsung menuju ke area tersebut dengan ada satu baret tadi udah dikeluarkan dan Nael. Melihat dari kejauhan ada satu real one manipulation dan 2 bahkan yang udah langsung dikeluarkan tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Suzuki wild card, dikeluarkan pula oleh Idok. Ada Avatar Guardian namun Idoknya masih berhasil bertahan di area belakang Idoknya. Langsung makin tapi Nael menjadi korban pula dan Dairen dikejar. Sedikit lagi selesai lah sudah pergerakan dari awal tapi Roundel dikejar-kejar ada Suzuki dan juga Rins di belakangnya. Bisakah dirinya selamat satu terakhir dan Roundel. Roundel. Wow. Flicker tepat waktu. Karena tadi ada quad shadow yang sebenarnya nyangkut ya. Betul. Tapi udah gak ada shadow kill-nya. Tapi ini adalah sebuah agresivitas dan keuntungan yang bisa dipegang oleh RRQ Hoshi di early game. Dan terlihat Susujin sekarang jauh lebih aman. Ya, mereka menangin buat di early team fight-nya ya. Dan cukup agresif bagi RRQ sekarang. Tidak menginginkan lagi adanya tempo mereka yang dipegang untuk Alter Ego. Jadi mereka nggak ngasih sama sekali. Dan lihat di bottom lane-nya, Heist di freeze lane habis-habisan. Yap, dan juga Owen ini tidak akan seleluasa tadi ya. Tanpa adanya Faramis, tanpa adanya follow up dari EXP yang bisa ngasih sisi power juga. Kayaknya masih lebih mudah untuk dimakan, apalagi keadaannya sekarang RRQ jauh lebih unggul. Yap, dan Rins punya satu enchant talisman. Hunter Strike juga selesai tadi buat Sutsujin. Oke. Di bottom lane ini sudah mulai terlihat ramai ternyata. Karena harusnya sih kalau melihat bagaimana alur rotasi dari RRQ Hoshi, ya mereka harus bisa juga untuk membuat Lunox gak terlalu early. Ya. Bisa mengumpulkan item-item. Oke,
Tapi ya dengan ternyata tanpa dibantu juga pressure-nya udah kerasa ya untuk Hais ya. Ngelihat dari match up yang biasanya Lunox jadi counter Harit tapi tidak di tangan Skylar. Ya bisa di ini ya, di freeze tadi habis-habisan di bagian bawah. Dan masih untuk pergerakan dari Skylar juga yang menunggu Hais untuk maju ke depan. Dan Idok ini bermain sangat-sangat melihat dunia ya. Mau ngecek aja semuanya yang ada di milik dari Alter Ego, bermain di area jungle milik dari Nile-nya juga, memberikan informasi. Ketemu. Oke. Hanya ada satu efek kejut saya tadi yang udah dilakukan oleh Sutsujin, kembali lagi menuju ke area dari Turtle. Masih cukup aman, tapi Owen sudah akan mencoba mengintip Turtle-nya. Yap, ada purple buff di dalam tubuh dari Nile dan mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke area dari Turtle-nya. Ada Dairon yang mengusir pergerakan yang dimiliki oleh Nile, tapi Nile masih mencari celah untuk bisa mendapatkan dan juga mendekatkan dirinya menuju ke arah Turtle tersebut. Tapi Dairon yang masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Coba lihat pergerakan dari Nile dengan Ray Wild tadi udah langsung dikeluarkan, membuat dirinya pun langsung terdiam terpana. Avatar Guardian membuat Idok pun langsung terkapar lemas, tapi ada Shadow Kill yang sudah dikeluarkan pula, tapi Dairon mengganggu siapapun yang ada di dalam area defensif yang mereka punya. Bahkan sekarang Dairon sampai terakhirnya Dairon sesusah itu untuk bisa mendumpakan dan juga malah membuat Nile ikut menjadi korban. Dan bahkan Turtle dan juga point kill. Oke, Owen satuin aja. Akankah bisa? Dan sekarang Skylar berada di outer turret mid yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada satu real one man blast dikeluarkan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Skylar. Ya sekarang ada Purify juga tadi. Tapi dengan Turtle, tadi juga Dairon sempat terselamatkan dengan adanya shield buff Turtle yang membuat waktu jauh lebih banyak bisa dipegang oleh RRQ. Ya bahkan Nile Nino tadi tumbang ya. Dengan satu pergerakan yang sama tadi. Karena shuriken dari Sutsujin. Dan ini sudah mulai sangat-sangat masuk sekali. RRQ mereka tidak akan mengeluarkan Alter Ego sekarang. Mereka bakal coba untuk langsung pressure. Bottom lane juga ditinggalkan ternyata. Kita tidak melihat ada Hais di bagian bawah. Berarti untuk kemenangan bagi Skylar juga dimana dia akan lebih bebas untuk melanjutkan farmingan dia. Sementara lagi-lagi informasi map cukup terang ya karena Idoknya udah patroli, ganggu lagi outer bottom turret yang akan menjadi target nih. Yap, ada satu wave minion di bagian bawah dan itu pun masih bisa diselesaikan oleh Nile, namun di tempat yang lain Owen sendirian. Lalu udah ada Avatar of God yang dikeluarkan. Masih ada flicker yang sudah terlihat tapi real one manipulation. Wild charge jagoan karena dua player tapi Idoknya tersisa sendiri. Idoknya berusaha untuk bisa kabur. Tapi dengan satu power meter yang dia miliki di tempat yang berbeda. Dairon yang udah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Aisyah masih berhasil mundur. Namun sejauh ini Skylar malah menjadi korban dan membuat Rins menjadi korban tambahan pula. Yap, itu dia. Satu buah punishment atas Owen yang menghilang ternyata cukup mengerikan karena fokusnya terbagi. Tadi ngelihat Sutsujin sebagai main damage mereka itu diganggu dengan adanya Nino. Itu lumayan panjang loh waktu yang bisa dibeli sama Nino. Dan juga 2 tuker 4 tadi ya, jelas keunggulan untuk Alter Ego juga. Namun Sutsujin dengan 2 level difference. Ini membuktikan memang ada space yang cukup besar yang bisa didapatkan untuk Sutsujin tetap melanjutkan farmingan dia dan bahkan Turtle ini masih di start terlebih dahulu oleh RRQ. Oke, dan Owen akan kembali menjadi garda terdepan begitupun dengan Nino. Oke, Nile tanpa purple buff dia akan maju. Final Stress dikeluarkan dan Dairon connect ke arah beberapa player. Tapi sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh Nile. Tapi Nile tidak ada purple buff, tidak ada energi yang sangat-sangat banyak di dalam tubuhnya. Dan Nile sekarang hampir saja berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Detonas welcome-nya menolak ke arah satu player. Dan sekarang Sutsujin mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dengan satu shadow kill. Udah langsung dikeluarkan Sutsujin membalikkan keadaan. Membalaskan dengan adanya 3 point kill dan 1 outer turret. Bahkan purple buff menjadi ganjaran atas pencurian yang dilakukan oleh Nile. Yap, ini masih dalam kondisi di mana memang terlihat dari Alter Ego bisa melakukan perlawanan. Tapi dikarenakan level dari Sutsujin yang memang besar dan juga dengan item collection yang sudah banyak ya tadi. Counter Strike BOD untuk next itemnya dia. Dan sekarang dia sedang menuju ke Endless Battle buat Sutsujin. Oke, dan Nile benar-benar gak tenang sih. Wow. Nile dikejar habis-habisan, jatuh lah sudah. Dari satu titik bahkan sekarang Tempest of Blade. Wow. Itu sampai 2 layer tuh buat tangkep si Nile. Dipaksa turun ya, jangan naik-naik terjatuh ya. Dan bener aja bisa diturunkan juga. Sementara kalau ngelihat dari itemization-nya nih. Ini udah terasa signifikan dari kedua belah jungler ya Om. Ya apalagi buat Sutsujin sendiri kan dia menuju ke Endless Battle yang sebentar lagi selesai juga. True Damage punya, Life Steal punya, Bonus Speed Extra juga punya. Sedangkan bagaimana cara untuk bisa menghadang di bagian depan sekarang menjadi PR buat RRQ juga ya. Karena kita melihat betapa kuatnya Owen masih dengan spell Revitalize. Dan Gatot Kaca ini juga dia sumbangsihnya itu KDA yang besar loh 7. Kalau kita melihat dari total team fight participation dia.
Tarik lagi sudah. Dimana sekarang Idok dengan power of nature yang dia miliki masih cukup santai saja. Sutsujin memberikan sebuah efek kejut. Phantom Shuriken tadi dikeluarkan. Tapi memang nggak mau terlalu overcommit juga ya. Sabar dulu, tenang dulu. Sambil menunggu juga di 10 detik lagi Lord akan muncul. Kalian mendingan check out langsung beli tiket playoff yang udah dibuka dari kemarin. Itu dia, jangan sampai habis ya. Jangan Jangan. sampai kalah war di sana ya. Dan ini dia Lord yang sudah muncul. Penguasaan dari segi vision harusnya memang masih dipegang sama RRQ dengan Idok yang benar-benar bermain di depan banget nih. Ya, tapi Idok pun nggak terlalu tebal. Sekarang berhadapan dengan Lunox. Tipe-tipe ya Bocor. magic damager kan. Gatot juga ini serangan dia magic. Yap, masih bisa bocorin. Nice. Walah, Daironnya tertangkap tapi untungnya tidak langsung ditelan dan Dairon pun masih berhasil kabur lagi ke tempat yang lain. Tempest of Blade sudah tertrigger, tapi Skylarnya pun berhasil langsung ditabrak oleh lawannya begitu baik dengan Avatar Guardian yang udah dia milikin. Di tempat yang berbeda, ada pergerakan Nice yang sudah diusir oleh Dairon, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi dan juga terpisah karena beberapa player, tapi Roundel-nya malah menjadi korban. Tapi lihat, Owen dengan Defense yang dia miliki di dalam tubuhnya sakit banget, dia bisa udah langsung dimiliki, tapi Sutsujin malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Daironnya masih berputar-putar, ada Idok juga yang siap untuk bisa memberikan backup, tapi Dairon masih terlalu kuat di dalam area dari Lord. 2 tukar 1, tapi masalahnya yang hilang adalah main damage mereka. Sutsujin dan Skylar harusnya bakal coba untuk di-all-in karena ada Lunox dengan Cast Assault. Yap. Nah, ini dia untuk tim fight-nya. Oke, Oh, Lord. ada pergerakan dari Dairon, sedikit lagi yang terisa, tapi Owennya berhasil dihancurkan. Dan satu yang terakhir, Final Sense dikeluarkan, tapi Dairon gagal untuk bisa mempertahankan. Wild Shot dikeluarkan pula, satu yang terakhirnya Tempest of Blade. Nail tumbang. Dan Rins itu dia nge-follow up dengan Arcane Shield Shadow Strike. Membuat punishment kali ini harus didapatkan oleh Nile-nya. Yep. Dan Lord memang berjalan di arah bawah. Tapi sepertinya ini masih bisa ditahan sama RRQ. Terlalu dalam tadi buat Nile ya. Memang dia punya Tempest of Blade dan dia pede dengan Tempest of Blade-nya, tapi mungkin tidak menyangka pergerakan dari Arcane Shield Shadow Strike yang dipakai oleh Rins juga. Dan Lord ini memang didapatkan juga untuk alter ego, tapi mungkin akan cepat dibersihkan. Harusnya ya, ini masih Lord pertama juga. Yep. Yang belum punya power dari enhance-nya. Dan Avatar Guardian. Oke, Nggak kena. tempat yang lain gak connect ke arah siapapun, tapi Idok, masih ada Idok. Idok yang siap untuk bisa memberikan sebuah backupan terhadap rekan-rekannya. Dan Dinar Taran akan ketumbang? Tidak. Ya ini ada bayang-bayang Avatar of Guardian tuh udah Serem. udah serem ya. Udah pastinya coba untuk ngehindar. Tapi untuk saat ini Gold Lead yang dipegang sama RRQ. Perlahan direnggut sama Alter Ego nih. Udah dipersempit juga dari gapnya. Yap, sebenarnya tadi sudah unggul nih buat alter ego-nya, cuman sayangnya ya itu tadi mereka harus hilang buat Nile-nya. Tapi mid turret masih ada sekarang, outer mid turret. Wah, di tempat yang lain nih Tempest of Blade yang dikeluarkan, tapi Sutsujin masih berhasil untuk bisa menggocek. Dan sekarang Idok! kukira Baiwan ternyata bawa kawan dan inilah akibat yang dia dapatkan. Kukira Baiwan gak taunya aku jadi bakwan ya. Dijedrukin dengan flicker wild charge. Yang ternyata membuat dari Nile pun harus menghilang kali ini. Wow, itu dia. Ups. Wes, masih ingin lebih. Detonas welcome langsung dikeluarkan begitu saja, sendirian saja Dairon. Bahkan sekarang ada Roundel menjadi korban pula, tapi Avatar Guardian langsung dikeluarkan kepada karena siapapun ada di bagian belakang. Tapi Owen terlalu berbahaya dan juga Ais masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Hanya saja sekarang damage-nya bisa dihasilkan oleh pemain RRQ jauh lebih mengerikan. Yap, menyisakan 2 pemain saja dari Alter Ego kali ini. Satu buah base turret. Oke, Tempest of Blade dikeluarkanlah sudah. Nael masih berusaha Oh, untuk membuka jauh. Nile! What? Nael menunjukkan kelasnya. Maniaka akan dikejar. Oke, dia looking for baby up. Again, and again. Dan El Assassin kali ini menunjukkan kelasnya Nile. Maniak bukan cuma sekedar defense, tapi kembali membuat dari RRQ mereka harus fokus untuk bisa targeting terhadap dirinya. Oke, Nael. From El Fabilia dan El Maniak. Dia dapatkan tuh coba. Wow, ternyata memang satu kesempatan tapi Nile. Oke, Nael. Nael terlalu dalam kah? Berhasil mereka mendapatkan satu best star yang ada di bagian bawah. Luar biasa bagaimana kali ini dari Alter Ego. Wah, Dan panas. lagi concentrate energy Yap. dimiliki oleh Owen. Item ketiga ya buat Owen, Concentrated Energy. Seperti itu memang bagian dari build dia, bukan item terakhir buat Bukan. Gatot Kaca. Untuk membuat dia lebih sustain di garis depan, memaksimalkan pasif dari Gatot Kaca itu sendiri.
So let's see, dengan satu tim fight tadi, RRQ ternyata yang lebih mahal ya harus bayar. Ganjaran mereka dengan hilangnya 4 pemain adalah satu bottom base turret yang hilang. Oh, itu mahal banget ya. Ini kayak instan karma gak sih? Tadi ngeroyok dia 4 di atas loh. Iya. Terus langsung Tapi barusan dia ngehajar 4 orang itu loh. Mane tuh. Lu bawa temen, gue juga bisa bawa temen. Loh, Dia nggak usah, sendirian, dia gak mau. sendiri. Dia sendirian. Gokil. Oke. Ya memang balas dendam ya terjadi. Bener-bener sweet revenge barusan itu. Tapi kali ini bakal jadi kontes sih harusnya di area Lord. Yap, dan tidak kerasa tapi barusan hey, Lordnya akan masuk lagi menuju ke tempat peristirahatannya. Masalahnya lane jauhnya juga udah dikontrol sama alter ego nih. Yap. Inner turret hancur dengan adanya hanya dengan dorongan minion. Yap, dan itu 2 wave loh di bagian topnya ya. Jadi ini lebih menguntungkan buat alter ego sekarang dan Sutsujin harus kembali lagi ke belakang. Dan kalau sampai dia show seperti ini, mungkin ini akan menjadi Lord yang dipercepat bagi alter ego. Yap, tapi Dairan sudah mencari posisi, dia bisa saja Final Slash dan juga Owen. Flicker. Namun coba lihat pergerakan dari Owen mengganggu dari Dairannya. Dan depan berbeda, ada satu lagi Briano dan langsung dikeluarkan. Dan sekarang Ninonya malah menjadi korban bawah Nael. Menjadi korban lanjutan Skylarnya di tempat berbeda. Berhasil langsung dilumpuhkan pula. Namun untuk sekarang sepertinya RRQC kembali membalikkan keadaan. Yap, back on the track kali ini tapi tidak bisa langsung komit ke arah Lord karena PR mereka masih cukup banyak. Adanya lane bawah dan atas yang terdorong, tapi apakah ini akan menjadi one straight push? Mereka berusaha untuk melakukan one straight push. Yap. Mungkin bisa kalau Sutsujin punya shadow kill sekarang. Yap, masih ada Void Crystal, masih ada Void Blast, ada Flicker tadi dikeluarkan oleh Ridge ya. Masih gagal dan Rondel terbakarlah sudah tubuhnya dengan satu katapul dan mereka masih harus sabar sedikit. Yap, disiplin. Jangan terlalu memaksa kali ini karena RRQ mereka kehilangan juga base turret di arah top lane-nya. Yap. Wah, tapi Lordnya belum tersentuh juga loh ini. Belum, masih tarik ulur ya. Masih sekarang. penuh lagi HP-nya. Dan reset juga untuk alter ego. Mereka Oke. harus kehilangan mid base turret. Ya karena atasnya, base-nya hancur. Jadi kayak masih lagi-lagi jadi Dairen. distraksi. Oke. Dan Nino menjadi orang terdepan untuk bisa mencari informasi siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut. Tapi Lord, iya. Flicker Lord ke belakang. Magic sulap emang dia. Aku bisa pindah tempat, gitu ya. Gak mau maju, gak mau maju. Sabar dulu, kayaknya untuk RRQ mereka gak mau paksa. Mereka harus ini manage atasnya dulu soalnya. Dan movement dari Hayabusa itu gak secepat Link. Iya. Ya. Mereka masih harus bisa narik juga ya. Karena dengan dilihatnya juga di bagian topnya ada 2 yang seperti ini. Kalau mau nih alter ego mereka bisa coba untuk buka lagi seperti tadi. Tapi ya jangan sampai si Nile-nya juga sendirian. Karena tadi Nile-nya terpisah loh. Kayak kita melihat ya ada real world manipulation. Tapi dia ada di bagian luar di kotak dari real world manipulation. Tuh, Nile di bagian bawah dorong lagi wave minionnya. Di atas dicuekin aja. Tapi mereka sepertinya udah menang nih dari minion untuk alter ego. Karena ya beda ya bentuknya, ukurannya juga. Iya. Super Wave Minion di arah top terutama. Yang akan harusnya menjadi PR terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang ini Lord akan segera ditarik ulur. Walaupun ini masih belum Lord. Wehe. Sabar teman-teman. Selesaikan dulu, tenang aja. Hero-nya memang pengaruh buat Owen juga. Bedanya kan dia gak ada SK. Iya. Loh. Bener, karena targeting buat si Sutsujin juga ini cukup on point kan. Kayak dia selalu nargetin ke roundel-nya biar kayak waktu ada real world manipulation yang dibuka ini jangan terlalu lama juga. Nah ini yang aku mention tadi ya, Nile-nya terlalu ke depan. Iya. Jadi dia bisa ditangkap tadi. Dan serangan-serangan kejut Flicker War Chart ini ngeri Ngerikan, ya, ya, ngeri betul. banget. Kadang suaranya yang bikin kaget juga kan, ada suara Flicker kan, pindah langsung. Nah ini lagi diselesaikan nih ya sama PL. Tapi ya Komunikasinya mereka pakai Aurora yang seperti dari si Kayak BPJS. rawat inap ya. Tapi ini juga memang targeting ke lini belakang ya. Jadi bener-bener Roundel tuh diincar. Betul. Bukan cuma dari Sutsujin doang. Soalnya tadi yang ke belakang tuh Dairen. ya. Karena memang tugas buat assassin ya di meta yang sekarang ya tugasnya cari marksman. Ya. Cari mid laner ada di mana yang paling memungkinkan buat bisa di pick off. Kalau memang ada infonya Flicker udah kepake ya udah. Bang, udah bang, kasih AE poin bang. Bang, udah bang, ya elah. Pinter loh sekarang arahnya ke Oh iya, ke belakang. belakang loh. Ke belakang loh sekarang. Arahnya ke Pinter. belakang. Itu tuh, itu tuh. Mana lagi, mana lagi, Itu mana tuh. lagi? Mana coba kasih Coba lihat. angkat lagi, angkat Coba lagi. angkat lagi. Angkat lagi, nggak usah malu-malu. Mana yang tadi yang sebelah kiri belum Nah, kelihatan? Nah, itu. Angkat, jangan ragu. Ya, Lah, pindah. pindah. Nah. Wah, ada juga di depan. Halo Kingdom Madiun, widih. Oh ya, ini kan lagi keliling kota ya, mereka lagi Iya. nobar juga lah. Halo yang di Madiun. Halo. Halo kakak. Wah, gue didadahin barusan. Mohon maaf, Ini hehe. ada. Udah ini Allahu Akbar. ini kalau nggak salah
dari Arki Mabar nih, anak SMA. Anak SMA ya? Anak SMA. Ya ampun. Aku juga baru lulus kemarin tahu. Waduh sama dong. Om, kelihatan banget bohongnya Oh kelihatan jadinya. ya? Kelihatan ya? Kelihatan Nggak bisa ya? banget bohongnya jadinya. Kalau kalian lulus ujian hidup gitu. Bukan lulus sekolah. Bukan, sadar. Asam garam kehidupan, asam Iya. semua. Wah, asem kayaknya banyak pahitnya deh kayaknya. Curhat. Curhat terus. Curhat. Ini kayaknya udah nih, Iya. Udah pegang kah? di PES masing-masing Kak? Oh, mereka yang monster saya yang tegang nih. Belum, belum. Belum, Martial kan? Gary belum bergerak menuju ke tengah untuk bisa memanah kita semua. Nah, Sabar dong, banyak yang sabar. tanya loh, kenapa Apa? kalau ada pause, Iya. terus kayak pas unpause, kok gamenya udah berjalan? Nah, di make sure supaya nggak ada pause lagi. Iya. Gitu. Dipastikan dulu. Dipastikan, jadi- problemnya tersolve. Gitu guys, terjawab ya. Ya, kadang suka ke skip beberapa detik kan. Ya. Nah, itu kita di make sure pastinya tuh. Kan yang penting tetap ke-record di belakang. Betul. Jadi nanti kalau ada momen-momen highlight yang memang momen penting yang terlewat, tetap bisa disaksikan di highlight. Kayak momen-momen soal kill kan kadang-kadang kita kelewat ada tuh nanti. Ada. Ada. di highlight. Tenang guys, observer kita di belakang itu ada sekitar 47. banyak juga tuh. Iya, 47 Satu tuh. tambah satu bisa gak biar kayak JKT? Oke, let's go. Wap, ini dia waktunya. Kita akan Au. melanjutkan lagi jalannya pertempuran. Iya, sudah terpanah. Lah ini dia Sutsu jadi tempat yang berbeda, double kill. Didapatkan ternyata oleh Alter Ego. Oh, seketika keadaan kali ini menjadi milik dari Alter Ego. Dengan adanya 2 base turret yang hancur dan hanya tersisa 1 pemain saja, itu Skylar. Oke, dan 1 orang di bagian bawah Ais mencoba untuk bisa menghantarkan 1 wave minion lagi, tapi sekarang Skylar mempertahankan bagaimana damage dari player yang dimiliki oleh Alter Oh, Ego untuk bisa masuk ke dalam area dia milikin. Sementara sekarang Ais di bagian bawah mencoba untuk bisa menghancurkan lagi langsung arah 1 base utama dan terjaga. Base-nya. Ararkiosi dikalahkan 2-0 telak. Dan kali ini Alter Ego dan ucapan syukur kali ini dimiliki oleh